Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau share tentang informasi yang saya dapat berdasarkan buku yang sudah saya baca, yaitu Al-Quran sebagai mesin waktu kita. Buku ini ditulis sama Hudzaifah Ismail. Buku ini ngebahas tentang surat Al-Waqiah. Seperti yang kita tahu, surat Al-Waqiah itu kan membahas tentang hari kiamat. Nah, kesempatan ini saya mau bahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Seperti yang kita tahu, tanda-tanda hari kiamat itu ada dua jenis. Yang pertama tanda kecil dan tanda yang besar. Nah, yang saya mau bahas ini tanda besarnya, tapi cuma satu poin. Dimana tanda besar itu yang kita tahu, itu kan ada kedatangan Al-Mahdi, kedatangan Dajjal, kedatangan Isa, munculannya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, sama keluarnya Dabatul Ard, hewan tanah, aduhan, asap, al-khusuf as-salasah di barat, di timur dan jazirah Arab, sama api yang menggiring manusia ke mahsyar. Nah, yang saya mau bahas ini tentang matahari yang terbit dari barat. Dari kecil kita udah sering dengar tentang itu kan, kalau ada matahari yang terbit dari barat. Cuma waktu kecil tuh kayak masih ngawang-ngawang gitu, gimana ya prosesnya. Wah, pasti serem banget. Nah, di sini di buku ini dicoba dijelaskan dengan sangat spesifik. Seperti yang kita tahu, Dajjal, kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kedatangannya Dajjal dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan tanda kiamat dalam bentuk fenomena sosial, karena dia muncul di antara manusia dan mereka semua juga tergolong makhluk kayak kita manusia, kayak gitu. Sedangkan terbitnya matahari di barat itu merupakan fenomena alam. Iya. Nah, fenomena terbitnya matahari dari barat itu merupakan fenomena alam pertama yang timbul sebagai salah satu tanda-tanda besar kiamat. Dimana pada saat itu Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158, kalau peringatan bagi manusia pada saat itu pintu taubat telah tertutup. Jadi percuma gitu. Setelah itu terjadi terus kita baru berubah, itu kayak percuma. Seperti bunyi di surat Al-An'am ayat 158, yang mereka nantikan itu hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Robmu, atau sebagian tanda-tanda dari Robmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari Robmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Juga didukung sama hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika manusia melihat hal tersebut, mereka semuanya beriman. Maka pada saat itu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Kayak gitu. Dan tahu nggak, ternyata bisa di browsing, silakan di googling, itu ketik why the moon is getting further away from earth, ada di bbc.com, kalau nggak ya di BBC. Ternyata bulan terus bergerak menjauhi bumi. Nah, bulan itu merupakan satu-satunya satelit alami bumi yang kita tahu kan. Jadi seperti dikutip dari sumbernya, pergerakan suatu planet itu cepat atau lambatnya sangat tergantung dengan jarak antara planet tersebut dengan satelitnya. Jadi zaman awal bulan terbentuk dulu, satelit alami kita terbentuk, bulan awal-awalnya terbentuk itu satu hari di bumi itu lamanya cuma 5 jam. Seperti yang kita tahu kalau saat ini kan sudah 24 jam. Tapi dulu waktu bulan pertama kali terbentuk itu
lama satu hari itu cuma 5 jam. Jadi kebayang gimana cepatnya bumi berotasi karena dipengaruhi jarak antara bulan ke bumi yang waktu itu masih sangat dekat. Menurut sumber yang tadi itu, jaraknya itu cuma 22 ribuan kilometer, sementara saat ini udah 400 ribuan kilometer. Nah, dalam sumber yang kita buka itu juga, ternyata meski garis orbit bulan tampak baik-baik saja dan stabil, sebenarnya satu-satunya planet bumi ini terus melayang menjauh dari bumi. Satu-satunya satelit planet bumi ini maksudnya terus melayang menjauh dari bumi sekitar 3,78 cm per tahunnya. Jadi bulan itu saat ini kelihatannya baik-baik aja, cuma dia per tahun itu ternyata menjauh dari bumi sebanyak 3,78 cm. Nah, pada jarak yang semakin menjauh tersebut, ada dua hal yang selanjutnya akan terjadi. Hal apa sih yang akan terjadi? Ada dua. Yang pertama, ketika bulan menjauhi bumi, nah, matahari yang kita tahu memiliki gravitasi yang jauh lebih kuat akan menarik bulan ke arahnya. Jadi ketika bulan menjauh, malah ditarik sama matahari yang punya daya gravitasi yang lebih tinggi banget, akan ketarik juga bulan mendekati matahari. Nah, jadi proses menjauhnya bulan dari bumi menjadi lebih cepat. Jadi dia kayak berkumpul. Jadi seolah-olah kalau kita ngelihatnya dari bumi itu, jadi terlihat bulan itu berkumpul dengan matahari. Nah, kedua, semakin jauh jarak bulan dari bumi, rotasi bumi tentu akan semakin melambat. Kayak yang dulunya aja waktu bulan baru pertama tercipta kan cuma 5 jam satu hari. Nah, sekarang udah 24 jam karena lama-lama menjauh kan. Nah, makin jauh, jadi rotasi bergeraknya bumi itu makin melambat. Sangat lambat, hingga terhenti sama sekali. Nah, pada saat bumi berhenti berotasi, di sini matahari, di sini bumi, dia berhenti stop. Ada sisi lain yang menghadap matahari pasti akan mengalami siang yang sangat panjang, sementara sisi yang membelakangi matahari akan mengalami malam yang sangat panjang, dan katanya diperkirakan hal itu akan berlangsung selama beberapa hari. Nah, selanjutnya bumi akan berputar, mulai berotasi kembali, tapi dengan sangat lambat ke arah yang berlawanan atau searah jarum jam. Seperti yang kita tahu sekarang bumi kan berotasinya berlawanan arah jarum jam. Nanti ketika dia mulai berotasi lagi, dia akan berotasi sangat lambat tapi searah jarum jam atau berlawanan dari yang sekarang ini. Nah, pada saat itulah dari permukaan bumi, mataharinya akan tampak terbit di barat. Jadi bukan, kalau dulu saya mikirnya mataharinya yang pindah tempat gitu, kayak gitu. Tapi ternyata malah arah rotasi bumi yang berputar. Jadi dari permukaan bumi kelihatan tuh matahari terbitnya dari barat. Udah nggak kayak dulu lagi. Kayak gitu. Dan pada saat itu pintu taubat telah tertutup. Yang lebih amaze-nya lagi, semua yang ditulis dalam sumber tadi, dalam sumber Why the Moon is Getting Further Away from the Earth dari BBC, itu sudah tertulis di Al-Quran jauh-jauh hari. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 6-12 tertulis, dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak, ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, seperti poin 1 tadi. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung, hanya pada Robmu tempat kembali pada hari itu. Nah, kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu kita ngalamin apa enggak, tapi kenapa mesti nunggu buat berubah? Ya, udah gitu aja. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.